اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa fataha lana fihi abwabal jannati wa ghalaqa abwaban niran. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafal Adnan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Sahabat Bunyanul Islam yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini timbul rasa giroh, rasa gairah dan semangat kita untuk mengisi dengan ilmu peribadahan-peribadahan kita, wabil khusus saum dan demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya mengatakan bahwa fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka Allah tak akan menerima karena itu semu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tanpa amal nyata, maka Allah akan mengazabnya sebelum para penyembah berhala. Sahabat Bunyanul Islam TV yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Tema yang insya Allah kami ketengahkan pada kesempatan bulan Ramadan tahun ini, yaitu puasa antara jadi junnah dan tak jadi apa-apa, atau puasa antara jadi perisai dan tak jadi nilai. Sahabat Bunyanul Islam TV yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Beranjak dari sebuah hadis dan ayat Al-Quran tentunya yang sering kita dengar dan cukup masyhur di kalangan umat Islam, bahwa target saum itu adalah puncaknya la'allakum tattaqun. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, target yang sesungguhnya adalah bagaimana supaya jadi orang yang muttaqun. Bahkan minimal, bagaimana orang yang berpuasa itu dosa-dosa yang mereka lakukan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, beliau menegaskan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan iman dan ada evaluasi diri, maka digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Namun sahabat Bunyanul Islam TV yang kami hormati, pada faktanya banyak hari ini umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa tapi ternyata maksiat masih mereka jalankan. Contoh di kalangan kaula muda, ketika menjelang maghrib dengan alasan ngabuburit, mereka masih berdua-duaan dengan pasangannya yang belum dinikahi oleh mereka. Ketika saya mencoba bertanya kepada mereka, apakah kamu ini berpuasa? Saya sedang puasa, Pak. Kenapa ini berdua-duaan? Apakah ini pasangan suami istri? Bukan, ini sekadar ngabuburit saja, Pak. Supaya waktu puasa tidak terasa ujung-ujung maghrib. Belum lagi fakta-fakta hari ini yang tidak bisa terbantahkan. Masih banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa. Namun ternyata ghibah masih mereka nikmati. Tipu menipu masih menjadikan sebagai usaha atau dijadikan sebagai mata pencaharian yang menggiurkan oleh banyak orang. Riba masih merajalela di mana-mana. Bagaimana puasa seperti ini? Akankah mencapai kepada target la'allakum tattaqun? Atau minimal akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi? Bahkan saya sendiri sempat menanyakan sahabat Bunyanul Islam dari teman dekat saya, puasa macam apakah yang dilakukan seperti itu? Apakah puasa yang mereka lakukan itu adalah puasa-puasa yang benar atau puasa yang salah? Mana yang salah? Dan ternyata kalau kita ungkap, sahabat Bunyanul Islam yang saya hormati, di dalam literatur, di dalam beberapa keterangan hadis, baginda Rasulullah menyebutkan juga, kalau tadi disebutkan sebagai informasi di Al-Quran dan hadis, supaya membangun positif terkait dengan peribadahan, terkait dengan ibadah puasa yang merupakan ibadah ritual tahunan. Tapi di sisi lain, ada penjelasan baginda Rasulullah yang menyebutkan bahwa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsu. Sungguh banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi puasa yang mereka lakukan tidak bernilai apa-apa, hanya sekadar haus dan lapar saja.
Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, dan semoga Allah muliakan, salah satu fungsi daripada puasa yang merupakan ibadah tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam sepanjang 1 bulan penuh adalah sebagai junnah atau sebagai perisai. Dalam salah satu sabdanya, baginda Rasulullah mengatakan, "As-siyamu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wala yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun." Inni shaimun. Artinya, saum itu adalah sebagai perisai. Sehingga apabila salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan ibadah saum, maka janganlah berkata jorok, janganlah berkata kotor, wala yajhal, dan janganlah bertindak bodoh. Fa ini mru'un qatalahu, sehingga kalau ada seseorang yang mengajak berantem, aw syatamahu, atau mencaci maki kepadanya, falyaqul, maka hendaklah dia katakan, inni shaimun, inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, kalau kemudian kita hubungkan dengan penjelasan para ulama dalam kitabnya, salah satunya adalah kitab Ihya Ulumiddin, yang merupakan masterpiece-nya dari seorang Hujjatul Islam terkenal, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau sampai mengklasifikasikan ibadah saum itu kepada 3 klasifikasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan saumul umum. Yang kedua, ada yang disebut dengan saumul khusus. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan saum khususil khusus. Saum umum adalah saum yang bersifat atau yang memiliki aspek jasmani saja. Karena definisi daripada saum umum itu adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Menahan perut dan menahan parji dari segala apa yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar shidik sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Selanjutnya Al-Ghazali menyebutkan bahwa klasifikasi yang kedua sebagai bentuk peningkatan daripada puasa yang nomor pertama, yaitu puasa umum, adalah saum khusus, di mana beliau menegaskan atau menyebutkan bahwa saum khusus itu adalah kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yaddi wal rijli wasairil jawarihi anil asami. Menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, dan menahan seluruh anggota badan dari seluruh perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah yang insya Allah akan menghasilkan puasa berfungsi sebagai junnah, ketika puasa yang dilakukan adalah puasa yang berkelas khawas, bukan hanya berkelas umum. Taruhlah, sahabat Bunyanul Islam, saum umum itu adalah saum anak-anak sebagai media pembelajaran, sebagai alat pembelajaran. Sedangkan kita adalah bukan anak-anak lagi, tapi kita sudah jebrog, sudah jibreg, sudah jabrig, apalagi sudah jebrag. Tidak layak dan tidak pantas bagi kita hanya mempertahankan saum secara saum yang berkelas umum. Untuk itu, sebagaimana tadi saya katakan, untuk bisa mendongkrak kualitas puasa kita, bukan hanya berkutat dari puasa-puasa yang hanya puasa-puasa kosong atau puasa umum, maka hendaklah kita berilmu sehingga kita mengenal kepada kualitas-kualitas ibadah itu sendiri. Salah satunya adalah ibadah saum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billah fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.